Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep sosis Solo isian ayam dengan takaran 500 gram tepung terigu ya. Jadi untuk kulitnya ini dalam versi yang banyak. Dan di sini hasil dari kulitnya itu bisa tipis tapi tetap empuk, lembut, enak. Isiannya juga perpaduan antara asin manis gurihnya ini benar-benar sedap ya. Jadi teman-teman kalau pengen jualan ataupun pengen bikin untuk dikonsumsi sendiri, resepnya sangat mudah untuk diikuti dan bahannya juga irit. Langsung aja yuk disimak dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Pertama kita siapkan untuk bahan isiannya ya. Di sini kita akan menghaluskan bumbu halus, ada 8 siung bawang putih, lalu ada ini karena kecil-kecil banyak sekitar 20 buah bawang merah, tapi kalau punyanya teman-teman mungkin bawang merah yang besar-besar itu bisa cukup pakai sekitar 10 siung aja udah cukup ya kalau misalkan besar-besar. Nah, setelah itu ada 5 butir kemiri. Ini kita haluskan, bisa di blender ataupun diulek. Sekarang kita siapkan wajan yang sudah diberi minyak secukupnya, lalu masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan ketumbar bubuk. Ini ketumbar bubuknya agak banyak ya, sekitar 1 sendok makan munjung. Oke, setelah itu masukkan merica bubuk sekitar setengah sendok teh, tapi nggak usah munjung. Terus ada 2 batang serai yang sudah digeprek, ada 8 lembar daun jeruk, jangan lupa untuk disobek biar aromanya keluar, 10 lembar daun salam. Oke, setelah itu kita sekalian masukkan garam secukupnya. Ada juga penyedap rasa ayam secukupnya. Gula pasir juga kita masukkan. Ini nanti isiannya harus gurih dan ada manisnya ya. Ini gula pasirnya juga secukupnya ya teman-teman. Langsung ini kita tumis hingga baunya wangi dan bumbunya ini agak kering. Nah, ini bumbunya udah kering, setelah itu juga minyaknya udah keluar ya. Berarti bumbunya itu udah bagus, udah wangi. Sekarang kita masukkan, ini tadi ada 1 kg daging ayam bagian dada. Kita rebus, setelah direbus disuir-suir. Habis disuir-suir ini bisa di blender ataupun chopper hingga tapi nggak usah lama-lama ya, blendernya cukup ser-ser gitu aja udah. Jadinya nanti lebih halus kayak gini ya. Terus jangan lupa ditambahin dengan sedikit air gitu, biar lebih mudah waktu dihaluskan. Tapi jangan sampai halus-halus banget, cuma sekitar 3 kali putaran aja blendernya. Jadi diputar, matikan, putar, matikan, putar, matikan gitu aja. Jadi masih ada serabut-serabut teksturnya. Oke, ini kita masukkan semua. Terus sekalian kita juga akan masukkan daun bawang ya, irisan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Ini tadi saya pakai 1 buah tapi ukurannya yang besar. Oke, sekarang ini kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa tes rasa, kalau rasanya udah perpaduan gurih ada manisnya, asin-asin gurih manis gitu, berarti udah enak banget ya. Tinggal nanti ditunggu meresap dan agak kering aja isiannya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita aduk sampai bumbunya meresap, terus teksturnya itu udah yang kepiar-kepiar kayak gini. Untuk rasanya ini udah enak banget ya, perpaduan antara asin manis terus gurihnya juga terasa ya. Oke, sudah cukup. Ini saatnya kita matikan apinya, angkat, pindahkan di wadah lain. Setelah itu kita lanjut bikin kulitnya. Untuk kulitnya di sini kita pakai takaran tepung terigu 500 gram atau setengah kilogram ya teman-teman. Jadi ini porsinya banyak. Bahannya ada 500 gram tepung terigu, saya pakai merek segitiga biru. Lalu ada 4 sendok makan
tepung tapioka. Setelah itu ada 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa ayam, dan 1 sendok teh garam ya. Aduk rata. Setelah diaduk, ini kita akan masukkan air. Untuk airnya ini sebanyak 1100 ml air ya. Nah, sebenarnya banyaknya air ini fleksibel, jadi 1100 ml ini jangan terlalu berpatok dengan itu ya, karena banyaknya air itu juga sebenarnya dipengaruhi dengan besar kecilnya telur kita nanti. Kalau telurnya teman-teman besar, mungkin takaran airnya sama seperti punya saya ya, 1100 ml, karena takaran air segini tuh untuk telur ayam yang bentuknya besar. Tapi kalau punyanya teman-teman telur ayamnya kecil gitu, nanti mungkin takaran airnya bisa ditambah gitu. Yang penting nambahnya sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang cair. Nanti untuk tingkat cairnya seberapa saya kasih lihat ya setelah jadi adonannya. Nah, setelah mulai tercampur, kita masukkan 4 butir telur ayam ya. Masuk, aduk rata. Nah, ini setelah tercampur air dan juga telurnya tadi ya, sekarang kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 6 sendok makan. Oke, kita aduk lagi sampai rata, dan setelah rata siap untuk disaring ya, biar tidak ada yang bergerindil. Nah, ini langsung ya kita saring kayak gini hingga selesai. Nah, ini hasilnya bagus banget ya, kayak gini tekstur tingkat kekentalannya kayak gini ya. Jadi dia yang cair tapi dia yang lembut kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Ini sudah siap untuk kita dadar. Pastikan setiap kali mengambil itu diaduk biar kalau ada yang mengendap di bawah bisa tercampur ke atas lagi ya adonannya. Nah, setelah itu di sini siapkan teflon ukurannya segini. Untuk yang pertama kita olesi minyak sangat tipis. Untuk selanjutnya sudah tidak perlu dioles. Ini sudah dipanaskan ya. Setelah dipanaskan kita angkat seperti ini. Setelah diangkat kita langsung masukin kulitnya. Bahan kulitnya ya, tuh langsung bagus ya ngebentuk. Nah, kayak gini. Oke, sampai menutupi semuanya. Oke, ini langsung kita tunggu matang. Tandanya matang, dia berwarna kekuningan dan sudah melupas pinggirnya ya. Nah, bisa dilihat ini sudah matang ya. Langsung kita taruh di sini. Sambil kita di sini nungguin biar hangat, kita cetak lagi di sini ya. Jadi waktunya itu efisien gitu. Oke, dibentuk kayak gini ya. Nah, lakukan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Dan sambil nunggu ininya matang, kita isikan. Caranya kita balik kayak gini ya. Kalau mau teman-teman bikin kulit dulu ditumpuk sampai selesai ya boleh, tapi kalau saya lebih suka cara yang seperti ini ya, kayak gini. Tinggal diisi. Untuk banyaknya isian monggo disesuaikan dengan selera, mau seberapa. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Tinggal dilipat, lipat-lipat seperti ini, terus pinggirnya bisa dikasih dengan adonan ya. Jadi kita nyisakan adonan untuk kulit tadi sebagai lem. Kita lemkan seperti ini. Udah jadi, hasilnya bagus banget ya. Dia yang empuk, elastis, tidak mudah sobek. Nah, kayak gini nih. Dia bagus banget kulitnya ya. Tuh, nggak mudah sobek sama sekali. Oke, lakukan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini setelah jadi ya teman-teman, bisa langsung digoreng atau kalau mau dijadikan stok frozen juga bisa. Caranya seperti ini ya, kita taruh di dalam wadah. Setelah itu tiap lapisnya kita beri lapisan plastik seperti ini biar tidak saling menempel. Nanti ketika mau digoreng, dikeluarin dari kulkas dulu di suhu ruang sekitar 30 menitan ya, sampai bisa diambilin gitu ya. Ini hasilnya bagus banget dan banyak ya. Sekarang sebagian mau saya goreng. Di sini siapkan putih telur ayam, saya pakai 3 butir ya. Setelah itu diberi garam sedikit, dikocok lepas sampai berbuih seperti ini, berbusa.
Terus kita lumurkan di sosis solonya. Lanjut kita masukkan di minyak yang sudah dipanaskan ya. Kita goreng hingga berwarna kuning keemasan. Nah, ini sudah berwarna kuning keemasan, sudah matang. Kita angkat, lalu tiriskan ya. Ulangi cara yang sama hingga selesai.